Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Saudaraku, kita telah sampai pada soal nomor 85. Tugas apakah yang dimiliki manusia di dalam ciptaan yang kelihatan? Allah telah menetapkan bagi manusia lingkungan hidup mereka dan memberi mereka tugas untuk menaklukkan bumi, yaitu untuk membentuknya dan memeliharanya. Ini bersesuaian dengan apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Atau Mazmur pasal 8 ayat 6. Engkau membuat mereka berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara dan saudariku yang kekasih, sebagai mahkota dari segala ciptaan, manusia memiliki tugas istimewa yang dikaruniakan oleh Allah khusus untuk mereka, yaitu mereka hendaknya bekerja untuk menaklukkan bumi, berkembang biak dan memenuhi bumi, menguasai ciptaan yang kelihatan lainnya. Antara lain itu adalah ikan-ikan, burung-burung, dan hewan lainnya. Perintah Allah ini harus dimaknai dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Perintah untuk berkembang biak, kata-katanya berbunyi beranak cucu dan bertambah banyak serta memenuhi bumi. Ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Perintah ini dilengkapi oleh Allah dengan segala apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, meliputi kebutuhan akan air, udara, sumber makanan, dan lain sebagainya. Keselarasan ini telah diserahkan kepada manusia, bukan untuk dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab, tetapi untuk menjaga, untuk merawat, dan untuk mengondisikan sesuai dengan kehendak Allah. Kata menaklukkan harus dimaknai yang demikian. Kembali kepada jati diri manusia yang adalah gambar Allah, maka dalam memperlakukan lingkungan hidup juga harus menggunakan patokan kepada sifat-sifat Allah, yaitu dengan hikmat Allah mengasihi, merawat, dan bertindak bertanggung jawab. Dalam memenuhi tugas ini, manusia sering harus melawan sikap negatif yang ada di dalam diri mereka, yaitu yang namanya keserakahan. Ketika sifat ini muncul, maka seringkali yang terjadi kemudian adalah manusia memperlakukan lingkungan dengan ceroboh, mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, yang kemudian mendatangkan kerusakan-kerusakan dan tidak memikirkan keberlanjutan hidup bagi generasi manusia berikutnya. Ini terjadi misalnya dalam penambangan besar-besaran yang merusak lingkungan, atau pada saat manusia melakukan penebangan pohon-pohon hutan tanpa mempertimbangkan dampak negatif berikutnya, atau penangkapan ikan yang membabi buta tanpa memperhatikan perkembangbiakan ikan-ikan selanjutnya. Bukan itu saja, penggunaan zat-zat kimia misalnya yang berbahaya, penggunaan plastik, deterjen, pestisida, styrofoam, atau bahkan juga penggunaan teknologi nuklir atau bahan-bahan nuklir yang kurang hati-hati. Sikap ini sungguh bertentangan dengan kehendak Allah.
Artinya sikap yang ceroboh, sembrono, tidak bertanggung jawab seperti ini adalah sebuah dosa. Maka sebagai bagian dari ciptaan yang kelihatan, manusia pribadi lepas pribadi masing-masing juga punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungannya, bukan hanya demi keturunan mereka, tetapi di hadapan Allah. Saudaraku, mari kita penuhi tugas ini dengan mendasarkan bukan hanya karena terpaksa, melainkan karena kita mengasihi Allah. Kita menghormati Dia, kita menghargai tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena perintah tugas itu adalah juga wujud Allah mengasihi kita. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, misalnya dalam mengelola sampah, rajin menanam pohon, menggunakan zat-zat kimia dengan hati-hati dan lain sebagainya. Meskipun ini kelihatan sangat sederhana, sepele, tapi jangan lupa bahwa ini dikehendaki oleh Allah. Dan kita juga tahu setiap perbuatan yang dilakukan demi menyukakan hati Allah, pastilah Allah juga akan menyediakan berkat. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.